Oh, cari smart road untuk running dan hiking? Tepat sekali, jawabannya Nevia 4. Makin asik dan desain sporty, harga kualitas ori. Untuk harga yang saya dapat di akun official 1.100.000. Namun di harga 1 juta, kira-kira dapat apa saja ya? Yuk langsung kita bahas terkait dengan Aulon Nevia 4. Dari awal packaging sangatlah berbeda dengan Aulon yang lain. Di box terdapat tulisan dual band GPS dan pre-strap berbahan leather. Di sisi kiri terdapat barcode untuk aplikasi yang terhubung dengan Glory Fit Pro. Spesifikasinya juga bisa dilihat dari bagian belakang mulai dari screen size 1,45 inci versi Bluetooth 5,3 dan diklaim juga ketahanan air hingga 10 hari dan sertifikasi anti air IP68. Langsung saja kita buka di dalam box terdapat apa saja. Pertama, kita mendapatkan sebuah buku panduan dan teman-teman bisa baca di sini ya untuk lebih rinci spesifikasinya. Berikut ada sebuah smart dari Nevia 4, pelindung layar serta tambahan strap berbahan leather dan jahitannya juga cukup rapi sih. Terakhir juga mendapatkan sebuah charger 2 pin magnetik yang panjang hingga 15 cm. Lanjut, desain dan material smart Alon Nevia 4 memiliki look lebih sporty dengan memiliki panel layar AMOLED serta frame berbahan metal. Dan di bagian belakangnya sih terdapat 2 pin magnetik untuk charger dan ditambah juga sensor untuk monitoring. Di bagian sisi kanan terdapat juga 2 tombol navigasi dan satu senter LED. Sekilas sih mirip dengan Aulon Tetra R4 dengan versi yang sebelumnya tuh non. User interface pada Aulon EPR4 ini kita juga bisa melihat mulai dari Bluetooth on atau off dan brightness-nya ini masih leveling ya, jadi bisa disesuaikan aja dengan cahaya sekitar. Di sini juga sepertinya masih belum auto brightness ya, jadi masih manual. Dan berikut juga mode silent atau do not disturb juga sudah tersedia, shortcut center, shortcut penghemat daya rendah, dan presentasi baterai. Yang jadi pembeda interface pada Repair 4 ini sudah bisa custom dan banyak banget pilihannya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan untuk tombol crawlingnya ini berfungsi ya, yang artinya ini bisa digunakan. Jadi terasa sangat haptic back dan ini bukan cuma variasi saja. Dan inilah Aulon EP4 pada saat di try on di tangan saya yang berukuran pergelangan tangan di 10 cm. Ini nyaman dan enak pada saat dipakai ya, jadi nggak bikin pegel dan tentunya juga saya memakai strap silikon gel. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang tangannya kecil atau kurus ya, dan tentunya juga bisa jadi berat badan 50 kilogram masih oke lah untuk memakai pada Smartwood ini cuy. Lanjut kita ukur untuk diameter Smartwood ini 47 mm dan ketebalan 13 mm, diameter strap 22 mm, bobot berikut strap 50 gram dan tanpa strap 34 gram. Saya coba restrict pada Aulon EPR4 ini sangatlah responsif banget. Berikut saya coba tekup, ternyata ada sensor tekupnya ya. Dan ini menarik banget sih cuy, berbeda dengan versi yang sebelumnya Nevia 3. Nice. Untuk aplikasi Nevia 4 ini memakai aplikasi Glory Fit Pro. Walaupun Pro tapi tidak ada embel-embel untuk berbayar aplikasi. Di sini yang menariknya tuh tampilan always on display-nya cukup banyak dan bagus-bagus ya. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Dan berikut juga gambar-gambar custom wallpaper pun bisa dan ini sudah fitur umum lah ya. Dan saya coba untuk pasang custom wallpaper dari galeri saya, tunggu saja sampai dengan 100% dan itu hasilnya. Dan inilah yang kita cari, Navier 4 sudah bisa connect Strava juga ya. Dan teman-teman juga bisa langsung otorisasikan melalui email atau akun masing-masing. Next, untuk mode setting juga kita bisa atur bahasa Indonesia dan ini harus disinkronkan terlebih dahulu melalui aplikasinya. Berikut pengaturan always on display-nya juga ternyata bisa diatur-atur juga coy, mulai dari seharian atau jam tertentu saja. Kita coba fitur yang lainnya. Di sini juga bisa mengatur sound dan vibration ya atau getarannya juga. Jadi ada 3 pilihan, ada weak, strong, dan off gitu secara vibration atau getarannya. Nah, berikut juga gaya menu-menunya juga banyak banget teman-teman yang bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan EPR4 ini memiliki sistem lock screen, jadi optional aja cuy. Ketika dibutuhkan saja sih kalau gua. Dan yang terakhir ya, ini ada juga recognition atau sensor pelacakan olahraga secara otomatis. Jadi nggak ribet lagi ya kalau harus cari mode olahraga yang mana yang cocok. Versi OS-nya EPR4 ini tidak disertakan. Saya sempat cek juga mulai dari packagingnya tidak disertakan juga cuy. Dan di sini hanya kode versinya saja, beda dengan Navier 3 yang versi sebelumnya memakai Kriki OS. Seperti biasa, Aulo Navier 4 ini sudah bisa WhatsApp call, hanya saja untuk HP Samsung dan iPhone saja cuy.
Jika HP yang lain sepertinya cuma Bluetooth calling dan bisa juga terima notifikasi semua media sosial. Jadi kesimpulannya balik lagi sama device temen masing-masing. Look sporty sepertinya kurang lengkap cuy, kalau nggak support built-in kompas. Nah, dan untuk tampilannya terdapat altimeter dan barometer untuk mengukur ketinggian serta tekanan udara. Jadi cocok banget ya buat teman-teman yang suka mendaki atau hiking. Jadi fitur ini bisa digabung dan terpisah masing-masing. Aplikasi kecil sejuta manfaat yang sering banget ditanyakan, seperti kalkulator, remote kamera, senter LED, hingga bisa mencari perangkat yang hilang sudah tersedia. Dan satu lagi ya, untuk fitur musik ini berguna untuk remote saja. Jadi tidak bisa untuk menyimpan lagu karena belum ada RAM internal pada smartwatch ini. Lanjut kita bahas mode running Aulon EPR4. Tapi ini hanya simulasi saja ya. Teman-teman bisa coba di luar ruangan dan pastikan juga titik koordinatnya sudah ke lock GPS-nya. Jadi untuk tampilannya kita bisa baca juga mulai dari pace running, jarak kilometer, elevation, cadence, dan panjang langkah serta durasi latihan. Dan ini sih yang paling menarik bagi teman-teman ya. Nah, IP4 ini sudah memiliki fitur route back-nya yang berfungsi untuk merekam perjalanan kita. Jadi besar kemungkinan kita tidak bakal nyasar-nyasar lagi. Setting goal pada PR4 ini sudah tersedia cuy, tapi ini bukan mode interval ya. Jadi bisa menentukan target mulai dari jarak, waktu, hingga pembakaran kalori. Nah, di sini saya coba juga untuk kecerahan layar pada Aulon PR4 ini sudah cukup jelas ya. Walaupun dia tidak memiliki beberapa nits ya, tidak disertakan, namun ini cakep sih cuy. Tetap nyala dan cerah banget. Ini bukan error ya, tapi dia tuh kayak flicker dari kamera saya. Jadi tampilannya seperti itu. Saya coba untuk fitur kesehatan oksigen darah, apakah ini berfungsi atau tidak. Pada saat kita tes, dia juga memerlukan beberapa waktu sekitar 15 detik hingga 30 detik. Dan untuk hasilnya pada smartwatch-nya tuh 98 ya. Dan untuk hasil alat saya yang gunakan itu juga 98. Jadi cukup akurat banget. Itulah sedikit review Navier 4 versi saya coy. Kesimpulan yang saya dapat dengan harga 1.100.000 di fitur yang ditawarkan seperti kompas, altimeter, barometer, hingga dual band frekuensi cukup sebanding lah ya. Dan ini juga cocok banget buat teman-teman yang mempunyai pergelangan tangan kecil. Namun perlu diingat ya, ada beberapa menurut saya kurang banget ya, mulai dari sertifikasi anti air, dia memakai IP68 dan tidak direkomendasikan untuk berenang. Dan baterainya juga yang kurang besar sih kalau kita lihat dari versi sebelumnya Navy R3. Oke, jika tertarik saya sudah sertakan pembelian link di bawah deskripsi. Oke, terima kasih, saya Irfan, see you next time dan see you next video.